Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari matematika wajib, berkelanjutan dari materi yang kemarin, trigonometri. Kita masuk bagian kedua, yaitu mempelajari sudut-sudut istimewa. Baik, apa sih yang dimaksud dengan sudut istimewa? Nah, sudut istimewa ini adalah sudut yang sering kita gunakan nanti dalam perhitungan, ya, sampai dengan kalian kelas 12. Nah, untuk memahami sudut istimewa, ya, kita juga sering menemukan bahwa sudut istimewa ini sering digunakan dalam keseharian. Nah, kalau kalian memperhatikan ketika membeli satu seperangkat, ya, alat tulis penggaris yang berbentuk segitiga, ya, di toko-toko kalau beli kalian satu set, nah maka kan akan terdapat 3 buah segitiga, yang mana 3 buah ini memiliki sudut-sudut istimewa. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jadi kalau kalian membeli satu set, ya, akan terdiri 3 buah segitiga yang masing-masing memiliki keistimewaan sudutnya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku dengan derajatnya 45 derajat. Otomatis satunya lagi berarti 45 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku dengan derajatnya 30 derajat, salah satunya, maka nanti yang satunya lagi adalah 60 derajat. Nah, yang berikutnya adalah kalau dia punya, ini pendekatan ya, 370 derajat, satunya lagi lewati 53 derajat. Nah, segitiga siku-siku ini nanti panjangnya berbeda-beda, tapi pasti ambil yang bentuk yang sederhana saja. Misalkan kalau 45 derajat, maka nanti panjang yang sederhana adalah kalau panjangnya adalah 1. 45 derajat 1 menghadap 45 derajat 1, maka Pitagorasnya ini jadi akar 2 sisi miringnya. Nah, begitu pula kalau yang 30 derajat, 60 derajat, dia punya keistimewaan dengan panjang sisinya adalah seperti ini. Yang paling kecil ini 1, ya. Kemudian 60 berarti lebih besarnya akar 3, yang paling besar lagi yang menghadap 90 derajat. Nah, berikutnya ini 53 derajat yang 4, 33 derajat yang kecil 3. Nah, yang lebih besar adalah yang 90 derajat. Dari keistimewaan sudut segitiga dengan sudut istimewa ini, kita bisa membuat satu tabel, ya, nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke, pasti punya tabel seperti ini. Nah, perhatikan cara membaca tabelnya. Sudut-sudut istimewa ini adalah wajib, ya, kalau kalian ingin mempelajari trigonometri, maka ini wajib untuk dihafalkan. Nah, hafalnya mudah, ya, karena kita punya pola-pola yang bisa kita pahami. Pertama, untuk sudut tabel ini kita pelajari bagian pertama, yaitu apa saja sih sudut-sudut istimewa itu. Pertama, sudutnya. Nah, kita punya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kemudian bagian yang bawah ini, kita punya fungsi trigonometrinya atau definisi trigonometri yang perlu kita hafalkan. Ada 3, sin, cos, dengan tangen. Bagaimana yang lainnya, Pak? Yang cos, sekan, dan kotangen, ya. Nanti, ya, itu tidak perlu kita hafalkan, tapi dalam mencarinya kita perlu tabel ini, ya, memahami tabel ini. Oke, nanti pasti ajarkan. Nah, bagaimana pola yang bisa kita untuk mempercepat menghafal? Nah, perhatikan. Ketika kita ingin membahas sin, ya, menentukan nilai sin dengan sin 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, maka punya pola bahwa nilai-nilainya akan bentuknya seperti ini. Nah, lihat di sini mulai setengah akar 0, berlanjut setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Oke, secara pemahaman nanti sudah kita bisa hafalkan, ya. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Ini ada 5, ya. Ya, kemudian perlu kita sederhanakan dulu nilai-nilainya, ya. Jadi nanti penulisannya ada yang perlu disederhanakan dalam bentuk akar. Misalkan akar 0, nilainya 0. 0 kali setengah berarti 0, gitu, ya. Nah, berarti sin 0 derajat, ya. Nanti jawabannya bukan setengah akar 0, tapi 0, gitu, ya. Kemudian setengah akar 1 nilainya 1. 1 kali setengah berarti setengah. Maka sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Akar 2 tidak bisa disederhanakan, maka tetap penulisannya adalah setengah akar 2. Ya, berlanjut akar 3 juga tidak disederhanakan, ya, tidak bisa disederhanakan, maka nanti nilainya adalah sin 60 derajat tetap setengah akar 3. Oke, satu lagi akar 4 berapa nilainya?
akar 4 kita punya nilai 2. 2 kali setengah, 2 per 2. Maka nilainya adalah 1. Paham ya? Jadi kalau ditanyakan, berapa nilai sin 30 derajat? Jawabannya setengah. Ya, tidak lagi kalian menuliskan setengah akar 1. Yang tadi hanya pola-pola untuk kita bisa lebih cepat menghafal. Oke. Untuk yang cos, perhatikan kalau sin tadi mulai dari 0, maka cos kebalikannya. Kita mulai dari 4. Setengah akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, akar 0. Oke. Nah, akar 4 kalau kita sederhanakan tadi sudah ya nilainya adalah 1, akar 3 tetap, akar 2 tetap, akar 1 kali setengah nilainya setengah, akar 0 kali setengah berarti nilainya 0. Oke. Hafal sudah ya nilai sin dan cos, mudah bukan? Nah, bagaimana bentuknya yang tangen, Pak? Yang tangen, nah, kita punya definisi. Tangen itu ya nilainya adalah perbandingan nilai sin dibagi cos. Kalau kita melihat tabel, maka sin dibagi cos kita lihat saja perbandingannya. 0 dibagi 1. Berapa 0 bagi 1? 0 ya. Kemudian yang mudah dulu, setengah akar 2, setengah akar 2. Sesuatu yang sama dibagi berapa nilainya? Ya, betul. Jawabannya adalah 1. Nah, yang ini bagaimana? Setengah akar 3 dibagi setengah. Ya, setengahnya coret, maka nilainya akar 3. Pertanyaan pasif, bagaimana tan 30 derajat? Lihat, setengah dibagi setengah akar 3. Apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Oke, coba kita bahas ya. Ini ada setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya dicoret. Nah, tentunya tidak jadi akar 3 ya, karena akar 3 di bawah. Yang seperti ini adalah 1 per akar 3. Nah, di bawah ini nilainya bentuk akar. Kita harus ubah dulu. Cara mengubahnya dengan cara mengalikannya dengan akar 3. Kali akar 3. Maka nanti hasilnya, ya ini adalah akar 3 per 3. Gitu ya. Atau boleh ditulis 1 per 3 akar 3. Baik, jadi dapat tan 30 derajat adalah berapa nilainya? Ya, akar 3 sepertiga akar 3. Satu lagi, tan 90 derajat. Berapa nilainya? 1 dibagi 0, nah 1 dibagi 0 tidak terdefinisi ya, tapi dalam bentuk trigonometri bahwa tan 90 derajat memiliki nilai tahingga. Nah, dalam simbol tahingga seperti ini ya, jadi nilainya tidak bisa ditentukan, sangat besar sekali, tidak berujung ya, tahingga namanya. Baik, begini inilah tabel nilai perbandingan trigonometri yang nantinya kita akan selalu gunakan dan kalian hafalkan karena nanti untuk mempercepat dalam perhitungan ya. Nah, ini sudut-sudut inilah yang nantinya selalu kita gunakan ya. Karena kalau kita mempelajari sudut itu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat satu putaran. Namun bisa saja nanti 2 putaran, 3 putaran, banyak sekali. Tapi kalau kalian yang perlu kalian hafal hanya ini saja. Ya, baik. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya latihan ya kalian akan akan dengan sendirinya ya akan ingat ya. Baik. Kita lanjut ke contoh-contoh soal. Pasis berikan contoh soal yang berkaitan dengan nilai-nilai sudut istimewa ya dalam soal-soal yang sering diujikan. Untuk yang pertama, Pasis ingin kalian bisa menentukan 3 definisi trigonometri yang lain ya, seperti contoh yang pertama ini. Oke, kita punya sekan 30 derajat pertanyaan A, kosekan 30 derajat kotangen. Di dalam tabel tidak ada ya, sekan, kosekan dan kotangen. Nah, bagaimana cara menentukan nilainya? Nah, baik, perhatikan dengan baik ya. Oke, sekan 30 derajat di dalam tabel tidak ada. Namun secara definisi sekan itu adalah kebalikan dari cos. S ketemu dengan C ya, cos. Oke, pas tuliskan seperti ini kebalikan. Nah, tinggal kalian memperhatikan cos 30 derajat berapa? Nah, untuk saat ini Pasis berikan tabelnya. Cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Nah, kita masukkan setengah akar 3, penulisannya adalah akar 3 per 2 dalam perhitungan ya. Jadi akar 3 per 2 ya, satunya dihilangkan. Nah, kemudian secara matematik berarti 1 ya dibagi pecahan. Nah, pecahannya tinggal dikali jadi 2 per akar 3 dibalik ya. Nah, maka nanti nilainya adalah 2 akar 3. Sekali lagi ini belum selesai karena di bawahnya bentuk akar. Akar 3 mau kita ubah ya. Bagaimana caranya? Dengan kalikan akar 3 akar 3. Oke, maka nanti hasilnya adalah 2 akar 3 per 3. Penulisannya seperti ini. Boleh juga nanti begini nulisnya. 2 per 3 akar 3. Akar 3-nya berada di tengah-tengah ya, di antara pecahan. Paham ya? Oke, kita lanjut dengan B. Kosekan. Kosekan kebalikan apa? C ketemu S. Berarti kebalikan sin ya. 1 per sin 30 derajat. Lihat sin 30 nilainya adalah setengah. Kita masukkan.
Berarti 1 dibagi setengah, artinya 1 dikali 2/1, maka nilainya adalah 2. Ya. Oke. Berikutnya ada yang C nih, ada yang menarik yang C ya, dalam satuan derajat, dalam satuan perhitungan sudut ya, dalam satuan perhitungan sudut ada derajat, kemudian ini ada namanya pi per 3 radian. Dibacanya pi per 3 radian. Ya, kalau boleh pasis tulis, nanti pengertiannya gini. Ya, kalau 1 derajat, ya 1 derajat itu pengertiannya berarti pi per 180 radian. Nah, kalau ini kita balik, berarti 1 radian, ya 1 radian adalah nanti 180 dibagi pi. Oke. Nah, ini teorinya ya. Nah, teorinya. Nah, cara mudahnya langsung ya. Cara mudahnya adalah anggap saja, boleh kalian menganggap bahwa pi adalah 180. Ya, kita anggap pi adalah 180. Oke, pi adalah 180. Jadi nanti bisa kita tuliskan begini. Ya. Nah, nih, berarti pi adalah 180 derajat dibagi 3. Nah, berapa 180 derajat bagi 3? Nah, maka nanti tangen 30 derajat. Paham ya? Jadi pi kita anggap dari pengertian definisi adalah artinya 180 derajat. Ya, dimisalkan ya, tapi bukan nilainya. Nah. Oh, ada kesalahan sedikit penulisan. Seharusnya pasis menuliskan ini apa namanya kotan ya. Ini ada kotangen, ya ini ada kotangen. Ya, ini pasis tuliskan kotangen seharusnya. Nah, ini kotangen, ya ini ada kotangen gitu ya. Nah, masih kotangen 60 derajat. Oke. Lanjut. Berarti tan 60 derajat, lihat tan 60 derajat nilainya adalah akar 3. Jadi bisa kita ceranakan seperti ini. Nah, ini masih belum cerana, perlu kita kalikan dengan akar 3. Nah, maka nanti nilainya adalah akar 3 per 3 atau 1 per 3 akar 3. Ya. Oke, kita lanjut contoh kedua. Berlanjut ke contoh kedua. Nah, untuk contoh kedua, nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa itu bisa kita operasikan ya dengan cara dikali, kemudian dengan cara dibagi. Nah, nanti kalian berhitung bagaimana menentukan nilai-nilainya ya. Artinya di sini aljabarnya yang dibutuhkan ya. Aljabar dalam bentuk akar penjumlahan ya. Oke, baik misalkan pasis berikan contoh. Ini ada yang A ya, kita bahas yang A. Sin 60 derajat dikali tan 30 derajat ya. Pasis tuliskan dulu sin 60 derajat dikali ya, ini operasinya kali tan ya, tan 30 derajat. Nah, tinggal masukkan ya sin 60 derajat ya. Kalau kalian lihat tabel ya, sin 60 derajat berapa nilainya sin 60 derajat? Mudah-mudahan sudah hafal. Pasti tidak munculkan tabelnya. Sin 60 derajat adalah ya setengah ya akar 3 gitu ya. Setengah akar 3 tan 30 derajat berapa nilainya nanti 30 derajat tadi ya, 1 per 3 akar 3. Nah, yang seperti ini bagaimana nih? Ya, kalau akar dengan akar, bilangan dengan bilangan itu bisa dikali. Artinya nanti gini, setengah dikali 1/3 gitu. Berarti akar 3 dikali akar 3. Nah, karena ini perkalian, nanti biasa 1 kali 1 berarti 1 per 2 kali 3 berarti 6. Nah, akar 3 kali akar 3 nilainya 3. Ya, ingat-ingat ya sifat akar ya. Ini sedikit dibahas sifat akar. Ya, sifat akar kita punya ya untuk perkalian kalau ada akar A dikali akar A. Itu langsung nilainya A. Namun kalau misalkan berbeda akar A dikali akar B ya. Nah, maka nanti di sini nilainya adalah akar AB, gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, kalau ada misalkan A akar C, ya dikali dengan misalkan B akar D. Nah, nanti bilangan dengan bilangan, berarti A dikali B, ya akar C dikali akar D. Atau ini karena bentuknya berbeda, bisa jadi nanti AB dikali C dikali D, gitu ya. Nah, ini sifat akar ya, perkalian, ya untuk perkalian. Ya, ini untuk akar perkalian yang nantinya sering kita gunakan dalam trigonometri ya. Baik, kalau ini disederhanakan berarti 3 kali 1 3 per 6. Nah, nanti nilainya adalah setengah. Oke, dapat nilai setengah. Ya, paham ya? Ini mengoperasikan daripada sudut-sudut istimewa. Oh, ada lagi yang kedua, yang B. Kita selesaikan yang B. Ya, tan 60 derajat. Ya, kita langsung ya. Misalkan tan 60 derajat. Tangen 60 derajat berapa sih? Tangen 60 derajat.
Oke, tan 60 derajat adalah akar 3 ya, dikuadratkan ya, nilainya dikuadratkan. Min cos 30 derajat. Berapa cos 30 derajat? Nilainya setengah akar 3 ya, dikuadratkan juga. Nah, kemudian dibagi, ada pembaginya. Sin 45 derajat, ingat-ingat sin 45 derajat berapa? Ya, setengah akar 2 dikuadratkan. Nah, kita mengoperasikan sekarang ya. Akar 3 kuadrat, artinya akar 3 kali akar 3, boleh Pasis tulis, jadi langsung nilainya 3. Nah, yang ini bagaimana? Setengah dipangkatkan 2, itu nilainya adalah 1/4, gitu ya. Akar 3 pangkat 2 berarti ini nilainya 3. Nah, dibagi dengan, nah ini nilainya 1/4, gitu ya. Kali 2 gitu ya. Nah, oke. Bisa kita sederhanakan jadi nanti 3 dikurang ya 3/4. Nah yang ini adalah 2/4. Nah, bagaimana cara mensederhanakan yang seperti ini ya? Boleh nanti kalian perlu dipelajari. Lihat di dalam soal ini yang ada pecahan ada angka 4. Ini juga pecahannya angka 4 ya, pecahannya. Artinya penyebutnya angka 4. Maka cara mensederhanakannya supaya penyebutnya hilang, atas dikalikan dengan 4, bawah dikalikan dengan 4 gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada yang lain Pak? Misalkan gini, Pasis boleh kasih contoh misalkan gini, 1/2 ditambah 1/3 per 1/4. Nah, ini kan banyak nih. Bagaimana nih cara mensederhanakannya? Kali berapa? Nah, ya kalau yang seperti ini kita kalikan nih 2, 3, sama 4. Bilangan yang bisa membagi 2 dan 3, 4 apa? Berarti angka 12. Berarti atas kali 12. Bawah kali 12. Kalau kali 12, 12 kali, ini kan sebenarnya dibagi dulu ya, 12 bagi 2, berarti 6. 6 kali 1, 6. Yang ini plus, 12 bagi 3, 4. Ini 4 per, yang ini 3. Jadi nanti bisa dapatnya adalah 10/3. Gitu ya. Nah, ini kalau bagi 4, berarti 4 kali 3 nilainya adalah 12. Ya, 4 bagi 4, 4. 4 kali 1, berarti dikurang 3. Nah, paham ya? Hilang tuh ya pecahannya ya. Nah, 4 kali 3 kan 12. 12 bagi 4. Ya, 3. 4 kali 2, 8. 8 bagi 4, 2. Atau 4 bagi 4, 1. 1 kali 2, 2. Nah, maka nanti ya kita dapatkan nilainya 12 dikurang 3, 9/2. Oke, dapat nilainya 9/2. Paham ya? Ya, itu contoh yang kedua ya, tentang sudut istimewa yang dioperasikan. Berikutnya contoh nomor 3. Yang perlu kalian pahami contoh nomor 3. Ya, nah, nomor 3 dan nomor selanjutnya. Nah, bagian yang kedua adalah ini. Biasanya ada soal, ini soal ujian nasional yang sering dimunculkan ya. Kalian menentukan panjang sisi segitiga, ya, siku-siku. Ya, kita terjadi pada segitiga siku-siku. Jika diketahui sisi dan sudut, ya. Nah, sebenarnya mencari sisi kan dengan cara Pitagoras. Namun Pitagoras tidak berlaku kalau hanya diketahui satu sisi. Ya, coba kita ke dalam contohnya saja. Ya, misalkan ada contoh nomor 3. Pasis punya contoh nomor 3 seperti ini. Ini ada sudut, diketahui sudut dan sisinya ada 6, ya. Dan tidak ada lagi sisi yang lain. Nah, ini dengan Pitagoras kita mentok. Nah, artinya pemahaman kalian di SMP tentang Pitagoras ya, kita akan lanjutkan ke pemahaman di SMA ini ya, kalau diketahui tentang sudutnya. Nah, tapi kalian harus hafal dengan sudut-sudut istimewa dulu. Baik, kita jawab ya. Misalkan begini. Kita fokus ke sudut 30 derajat ya. Fokus ke 30 derajatnya. Ya, kita cari ya, tentukan nilai X dan Y. Maka carinya salah satu dulu ya, Misalkan Pasis mau cari yang X-nya dulu ya, kita akan cari X ya. Cari nilai X-nya dulu berapa. Kalau kita fokus ke sudut 30 derajat, maka X ini ya bisa kita ya, kalau dalam pengertian sisi ini adalah bagian miring ya. Ini adalah bagian miring ya, betul ya. Nah, kemudian yang diketahui soal itu 6. Yang Y-nya abaikan dulu. Yang diketahuinya adalah ini bagiannya depan. Nah, berarti kita punya definisi ya, depan miring. Nah, apa definisi depan miring? Kembali lagi ke definisi depan miring ya. Nah, definisi depan miring atau miring depan. Nah, tapi biasanya kita pakai yang 3 dulu ya, yang depan miring. Nah, maka nanti muncul depan miring adalah sin. Nah, kita bisa pakai sin 30 derajat. Ya. Kenapa? Karena ada definisi depan miring. Ingat-ingat ya, untuk mencari X berarti kita gunakan definisi per depan miring. Nah, depan miring muncul 30 derajat. Nah, sin 30 derajat depannya berapa? 6. Ya.
kemudian miringnya berapa, X. Nah, dari sini kita dapat perhitungannya, ya. Bagaimana cara menghitung seperti ini? Ini bisa nanti kalikan ke sini dulu. Jadi X dikali sin 30 derajat sama dengan 6. Maka kita tujuannya mencari X, berarti 6 dibagi dengan sin 30 derajat. Nah, cara aljabar harus paham ya, ketika ini dibagi, ketika ini dikali, maka nanti jadi dibagi. Maka tinggal lanjutkan, berarti 6 per berapa sin 30. Nah, ini dia yang pasti masuk kalian harus hafal dengan sudut istimewa. Sin 30 adalah nilainya adalah setengah. Berarti berhitungnya adalah 6 dikali 2 per 1. Atau nilainya adalah 12. Oke, paham ya? Berikutnya kalau mau cari Y, misalkan. Kita mau cari nilai Y. Ya, mau cari nilai Y. Ya, sama pertanyaannya fokus ke 30 derajat. Kalau Y, berarti ini sebagai apa Y-nya? Nah, di sini sebagai apa Y-nya? Berarti sebagai samping. Nah, sebagai samping ya. Misalkan untuk nilai yang X-nya nih misalkan tidak ada. Ya, misalkan X-nya tidak ada. Sebenarnya yang X-nya kalau sudah ketahui nilainya 12 bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan. Ya, X-nya kan sudah dapat nih. X-nya nilainya adalah 12. Oke. Dari sini ada macam-macam definisi yang bisa kita gunakan ya. Ini kondisinya X-nya sebagai miring. Boleh kalian menggunakan definisi samping miring atau nilai sudut ini depan samping boleh. Ya, yang mana saja. Ya. Misalkan miringnya kita tidak carilah misalkan. Ini aja ya kita gunakan ya definisi ya, kalau sisi yang ketahuan 6 sama Y, berarti depan miring. Kita punya definisi depan per miring, per samping. Nah. Masih ingat depan samping apa? Depan samping? Ya, muncul. Depan samping itu adalah tangen. Berarti tangen 30 derajat sama dengan depannya adalah 6. Per sampingnya adalah Y. Dengan cara yang sama, kalikan ke sini ya. Dikali, ini ya dikali. Berarti nanti 6 dikali tan 30 derajat. Sama dengan 6. Ya. Loh, kok 6 lagi? Nah, ini dikalinya bukan 6, tapi Y ya. Dikali dengan Y. Di Y, nah bagaimana Y-nya? Y sama dengan berarti 6 dibagi tan 30 derajat. Oke, perhatikan cara berhitungnya. 6 dibagi tan 30 itu nilainya adalah sepertiga akar 3. Berarti nulisnya akar 3 per 3. Ya, ini namanya sepertiga akar 3. Berarti 6 dikali dibalik 3 per akar 3. Oke, ini kalikan dulu berarti 18 per akar 3. Sampai sini belum selesai. Karena di bawahnya ada bentuk akar, berarti kita ubah dulu akar 3 ya, dikali akar 3 dikali ya. Nah, kali per akar 3. Nah, nanti nilainya adalah 18 akar 3. Ingat akar 3 kali akar 3 nilainya 3. Boleh kita sederhanakan 18 bagi 3 masih bisa, berarti nulisnya 6 akar 3. Oke. Paham sampai sini? Ya. Jadi lihat soalnya, fokus ke sudut yang ditanyakan. Kita lanjut. Silahkan dicatat. Contoh nomor berikutnya, nomor 4. Nah, contoh nomor 4 ini masih sama ya, cuma nanti hasilnya dioperasikan ya, hasilnya dioperasikan. Bagaimana bentuknya dioperasikan? Nah, kita bisa coba yang pertama ya, ini 60 derajat. Nah, misalkan pasis mau cari nilai X dulu ya, boleh cari nilai X dulu. Kalau kalian mau mulai dari Y juga silahkan ya, pasti mau cari nilai X misalkan X. Oke, fokus 60 derajat, berarti yang diketahui ini adalah bagiannya adalah depan. Kemudian ini adalah bagiannya adalah samping ya. Nah, ini bagian samping. Kalau mau dicari Y ini pasti nilainya adalah miring ya, ini nilainya adalah miring. Oke, untuk mencari X berarti ada samping dengan depan ya, yang diketahui sisinya ya. Jangan nanti yang Y dulu ya, samping dengan depan. Oke, atau depan dengan samping. Nah, boleh dibalik. Nah, depan dengan samping. Depan samping ingat masih mencari apa? Definisi apa depan samping? Ya, kita punya tan ya. Berarti tan 60 derajat sama dengan depannya adalah 2 akar 6 ya, per sampingnya adalah X. Dengan cara yang tadi sama, berarti X dikali tan 60 derajat sama dengan 2 akar 6. Berarti X sama dengan 2 akar 6 dibagi tan 60 derajat. Maka nanti 2 akar 6 per, nah kembali lagi ya. Kalau kalian tidak hafal, cari lagi tabelnya. Ya, perlu dihafalkan. Tan 60 derajat nilainya adalah akar 3. Nah, sesama akar ini bisa disederhanakan.
Ya, 6 dengan 3. Nah, berarti nanti bisa 6 bagi 3 2, berarti 2 akar 2. Oke, itu ya nilainya. Ini coret tadi nilainya ini jadi 2 ya. Jadi tapi dalam bentuk akar 2 akar 2. Baik, lanjut ya, kita mau cari Y, mau cari nilai Y ya. Dengan definisi yang sudah kita ambil, ini ada Y ya, lihat ya, Y miring. Miring sama depan. Nah, ini miring dengan depan. Atau depan miring, depan miring. Nah, kira-kira depan miring apa? Kita muncul sin ya. Sin 60 derajat, depannya adalah 2 akar 6. Ya, miringnya adalah Y. Nah, dari sini kita dapatkan sama ya, yaitu Y kali sin 60 derajat sama dengan 2 akar 6. Ya, sebenarnya kalau untuk mencari Y, kalau X-nya sudah ketahuan, ya X-nya ini kan 2 akar 2, bisa dengan cara Pitagoras juga. Ya, kan dua sisi sudah diberitahu. Oke, maka nanti Y sama dengan 2 akar 6 dibagi dengan sin 60. Ya, sin 60 derajat. Maka nanti 2 akar 6 dibagi, berarti sin 60 itu akar 3 per 2 ya, akar 3 per 2. Boleh kita sederhanakan jadi 2 akar 6 dikali 2 per akar 3. Dibalik ya. Paham ya? Nah, ini bisa dicoret nih. Nah, dicoret tuh ya. Jadi nanti nilainya sama akar bisa 6 bagi 3, 2. Jadi nanti 2 kali akar 2 kali 2. Nah, bagaimana yang seperti ini? Yang bisa kita lakukan adalah bilangan dengan bilangan. Akar tidak bisa masuk ya. Nah, berarti 2 kali 2, 4. Berarti 4 akar 2. Oke. Ya, bisa juga nanti coba. Kita juga bisa gunakan ini dengan cara Pitagoras. Dengan cara Pitagoras. Ya, apa dengan cara Pitagoras? Karena sampingnya sudah ketahuan. Ini nilai sampingnya tadi berapa? 2 akar 2 ya. Nah, maka dengan Pitagoras, berarti 2 akar 6 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Oke, jadi nanti ini kalau dikuadratkan 4 kali 6 ditambah 4 kali 2 gitu ya. Nanti sini nilainya adalah 24 ditambah 8 atau nilainya adalah 32. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan 32 itu adalah 16 dikali 2. Nah, 16 dikali 2. Ya, akar 16 berapa akar 16? Ya, akar 16 berarti nilainya 4 akar 2. Ternyata nilainya sama ya. Baik, itu dengan Pitagoras kalau dua sisi sudah diberitahu. Ya, kalau masih satu sisi saja diberitahu dengan sudut, berarti kita gunakan definisi daripada trigonometri. Oke, mudah-mudahan contoh 4 ini masih fokus untuk kita kembali ke contoh yang kelima. Ya, satu lagi contoh kelima. Nah, contoh kelima ini soal ujian nasional ya untuk IPS ya, kalian bisa perhatikan angkanya sama ya, di mana nanti ternyata sudut istimewanya itu tan ya, di sini sudah diberitahu ada satu sudut tan theta ada 3/5, jadi bukan sudut istimewa tapi ada sudah suatu nilai yang sudah diberitahu. Oke, misalkan jawab ya. Nilai X, kita kembali ke sama, fokuskan dulu ke tetanya dulu. Ya, ini teta. Kalau kita melihat teta ini, maka nanti yang sebelah sini ya, 8 ini sebagai apa 8? Nah, ini siku-siku di sini ya, siku-siku. 8-nya berarti otomatis dia sebagai samping ya. Posisinya sebagai samping. Kemudian mau dicari X. X-nya itu sebagai apa? Miring. Nah, sebagai miring gitu ya. Sebagai miring. Oke. Nah, kalau kita mau cari X ya, mau cari X dengan definisi dari gambar, berarti di sini ada samping miring atau miring samping, kita pakai yang definisi awal ya, samping miring. Maka munculnya adalah samping miring apa? Samping miring. Ayo, samping miring adalah cos. Jadi nanti cos theta itu nilainya adalah sampingnya adalah 8 gitu. Nah, miringnya adalah X, Maka nanti kalau dicari X sama dengan kali cos theta di sini sama dengan 8. Maka nanti X sama dengan berarti 8 dibagi cos theta. Nah, pertanyaannya berapa Pak cos theta-nya? Nah, ini dia yang perlu ditanyakan. Cos theta-nya berapa? Ada nggak cos theta nilainya? Nah, ini yang kita gunakan. Bisa kita gunakan ini. Nah, keterangan ini. Tan theta 3/5. Ingat-ingat anak-anak ya. Kalau ada satu definisi diberitahu, tan 3/5, bisa kita ubah ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Nah, misalkan tetanya di sini. Nah, tetanya ya. Perhatikan, definisi tangen itu adalah depan, berarti depannya adalah 3, ya. Kemudian sampingnya adalah 5 gitu ya. Nah, depan samping. Nah, berarti yang belum ketahuan apa? Miringnya. Nah, ini miringnya belum ketahuan.
ya. Maka nanti bisa kita cari miringnya dengan cara Pitagoras. Miring adalah ya 3 kuadrat ya ditambah 5 kuadrat. Hati-hati nih, 3 per 5 berarti bukan 3, 5, 4, bukan ya. Maka nanti di sini adalah 9 ya ditambah dengan 25. Maka di sini akar 34. Ya, paham ya? Maka nanti dari definisi ini tan theta yang diinginkan adalah cos theta. Berarti kita punya cos theta, dia punya definisi ya, cos itu adalah sampingnya 5 ya. Ya, sampingnya 5. Oke, ini sampingnya 5, kemudian miringnya adalah akar 34, akar 34 ya. Baik. Nah, maka nanti ini tinggal masukkan, berarti 8 per, nah ini jangan sederhanakan, biarkan saja, berarti nanti 5 per akar 34 ya. Paham ya? Baik, dilanjut bagaimana nih? Nah, maka nanti tinggal 8 dikali akar 34 per 5 ya, akan nanti nilainya adalah 8 akar 34 dibagi 5. Oke ya, kita tidak perlu mensederhanakan kalau kondisinya akarnya di atas ya. Yang perlu kita sederhanakan, kita rasionalkan kalau akarnya di bawah. Kalau akarnya di atas sudah, atau nanti boleh ditulisnya begini, 8 per 5 akar 34, ada di antara tengah-tengah ya. Baik, mungkin ini yang bisa pasti sampaikan. Contoh-contoh soalnya silahkan pahami ya, dan untuk kalian lebih memahami apa yang sudah pasti sampaikan, silahkan ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan dan ini kirimkan ke GCR yang biasa ya. Oke, latihan soalnya perhatikan. Kalau kalian mencatat dengan baik kemudian memahami, kalian bisa menjawab latihan soal ini ya. Oke. Terima kasih, pasti akhiri. Ya, ini latihan soalnya, kirim ke GCR dengan catatannya. Ya, hanya 3 loh. Nah, gampang ya, hanya 3. Nah, tinggal mempelajari. Insya Allah kalian kalau benar-benar punya kemauan pasti akan bisa. Pasti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.